Haleluya. Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya tinggi di atas kepala. Shalom. Lebih semangat lagi katakan shalom. Shalom. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Saya jemput kita bangkit berdiri sama-sama. Semuanya siap untuk memuliakan Tuhan. Amin. Yang siap serukan amin. Amin. Coba lihat kiri kanan depan belakangnya, katakan selamat datang di hadirat Tuhan. Dan hari ini saya yakin dan percaya semua kita pasti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita angkat tangan sama-sama. Kita satu di dalam doa. Mari kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Mu, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami mau dengan roh yang menyala-nyala memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, menari bagi-Mu, bersorak bagi-Mu Tuhan. Dan biar hanya Roh Kudus saja yang hadir di tengah-tengah kami dan memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, beracara sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami, sehingga semua kami yang hadir hari ini, kami boleh mengalami lawatan Tuhan, kami boleh mengalami jamahan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami, sebab Engkau selalu turut bekerja bagi setiap kami Bapa. Pimpin waktu kami Roh Kudus, pimpin waktu kami. Semua kami yang mengangkat tangan kami hari ini di hadapan-Mu, kami rindu, kami haus, kami lapar akan Kau. Dan biar semua kami dipuaskan dan dikenyangkan di dalam hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap untuk bersorak buat Tuhan, sama-sama katakan. Lebih semangat lagi katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Angkat jempolnya buat kiri kanan, katakan semangat. Mari memuji Tuhan, mari bersorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Sekali lagi tepuk tangan. Hey. Mari memuji namanya, mari meninggikan namanya, sama-sama nyanyikan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Semuanya puji dan jublah sangkakala,
lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, kasih jempolnya, katakan buat kiri kananmu sebelum duduk. Tuhan Yesus baik buat kamu, Tuhan Yesus baik buat saya. Dia baik buat kita semua. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami Roh Kudus. Mari pimpin kami. Semua kami sangat merindukan Engkau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau berkata bahwa Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau setia Tuhan. Dan sepanjang umur hidup kami mau selalu menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Mari pimpin kami. Engkau baik, Engkau baik Tuhan Yesus. Mari Engkau Roh Kudus bekerja di tengah kami. Mari pimpin kami Roh Kudus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a man. I have lived in the goodness. Mari sama-sama angkat tangan dan nyanyikan dengan segenap
katakan your goodness. Your goodness is running after. Yes, mari nyanyikan lagi. Your goodness is running after. It's running after. Sudah cepat katakan. Angkat tangan dan katakan, I give you everything. Your goodness is running after. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan lebih dahsyat. Your goodness is running after. Mari sidang jemaat saja nyanyikan sama-sama. Katakan your goodness is running, running, running. It's running everything. Nyanyikan lagi. Your goodness is running everything. It's running everything. Your goodness is running everything. It's running everything. While I lay down, surrender now, I give you everything. Your goodness. Sekali lagi, berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Your goodness is running out, it's running out. Your goodness is running out, it's running out. Angkat tangan dan katakan, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Berikan tepuk tangan buat dia, buat kebaikannya, buat kasih setianya yang selalu mengejar, yang selalu mengikuti kami seumur hidup kami, Tuhan. Ya Yesus, Tuhan, mari angkat tangan sama-sama. Mari angkat tangan dan sidang jemaat baca nyanyi. All my life you have been faithful. Mari sidang jemaat nyanyi. All my life you have been faithful. Yes, amen. Katakan, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good with every breath that I am able. I will sing of the goodness of God. Mari katakan lagi, oh my life, oh my life, all my life you have been faithful. Mari sidang jemaat nyanyi. All my life you have been so, so good with every breath that I am able. Mari angkat tangan dan nyanyikan, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life.
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik Engkau Yesus Tuhan. Tak berkesudahan kasih-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh yeah. Mari masing-masing kita mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan, sebab Dia hadir di tengah kita pagi hari ini, sebab Dia rindu untuk menyambut setiap kita dengan kasih-Nya, sebab Dia rindu untuk menjamah setiap kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan pada kuasa-Nya. Oh Yesus, ya Yesus, oh Yesus, ya Yesus, oh Yesus, ya Yesus, oh Yesus, ya Yesus, oh Angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan.
Saya rindu setiap kita mengangkat tangan kanan tinggi di hadapan Tuhan, taruh tangan kiri di dada, nikmati Dia ada di tengah kita pagi hari ini. Dia ada di hadapan setiap kita pagi hari ini. Oh terima kasih, katakan buat Dia terima kasih. Orala pasyata kabayarala kata kabayarala kasih, hidabayarala kasih kena bayarala patang kabayarala kasih, hidabayarala patang kabayarala. Hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Mari angkat tangan, napasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan lagi, oh, sepanjang hidupku kau setia. Mari jemaat nyanyikan, sepanjang hidupku kau sangat baik. Katakan nafasku Tuhan, nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku
Engkau teramat sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hidup kami Engkau selalu setia. Tidak pernah barang sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Sekalipun kami meninggalkan Engkau, Engkau tetap ada. Engkau selalu ada untuk kami, menanti kami. Enggak pernah Engkau tidak setia terhadap kami Tuhan. Dari kami lahir, kami bangun tidur, sampai kami meletakkan kepala kami, Engkau Allah yang selalu setia. Bahkan Kau memberkati kami dengan kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan kebaikan-Mu mengejar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, All my life you have been faithful. kami terus akan memuji-muji. Kami tidak akan berhenti memuji-muji, menyembah Engkau Tuhan, memuji kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah ada habisnya. Bahwa kebaikan-Mu tidak pernah ada habisnya. Bahkan kebaikan-Mu mengejar kami Tuhan. Maka selama itu juga kami akan memuji-muji kebaikan-Mu, akan memuji-muji Engkau. Ya all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan, untuk jamahan-Mu, untuk pengurapan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Jamah hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, menguatkan kami, meneguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kami, hati kami sudah dibaca dan siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Dan ketika firman-Mu, benih firman-Mu ditaburi dalam hati kami yang subur, maka benih itu akan berakar, bertumbuh, berbuah, buahnya lebat, sedap dipandang dan manis rasanya dalam kehidupan. Terjadi dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya seperti pipa yang menyalurkan. Hamba-Mu hanya alat, sumber kehidupan, sumber kesembuhan, sumber dari segala-galanya datangnya daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Pimpin hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh hamba-Mu, bibir mulut dari hamba-Mu, semuanya yang daripada-Mu saja, untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya Yesus adalah Tuhan berkata amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Wah,
Kurang semangat. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Puji Tuhan. Ya, selamat datang Ibu Dewi. Lama nggak berjumpa. Baru pulang dari Medan. Ya. Puji Tuhan ya. Sampai hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Ya. Bahkan kebaikan Tuhan itu dikatakan dalam lirik lagu ini mengejar kita. Ya, semua hanya karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan upaya kita, bukan kemampuan kita, tetapi semua karena kasih karunia. Amin. Ya. Ini di panggungnya tolong dikurangin, monitor panggungnya, feedback nih sedikit nih. Ya, saya akan mulai dengan meminta kejujuran dari masing-masing kita. Tapi saya tidak akan meminta kita untuk angkat tangan atau berdiri, tetapi dalam hati kita masing-masing kita jujur sama Tuhan. Ya. Ya. Siapa yang hari ini datang ada beban dalam kehidupannya, ada kekhawatiran dalam hidupnya, ada kebimbangan, ada keraguan, ada ketakutan dalam hidupnya, ngomong dalam hatinya masing-masing. Kita ambil waktu 5 detik. Katakan, saya Tuhan, dalam hati saja. Oke. Khawatir, bimbang, ragu, bahkan takut mengenai kehidupannya, mengenai ekonomi. Kalau kita lihat perekonomian dunia tidak semakin membaik, keadaan dunia tidak semakin membaik. Kesehatan, khawatir tentang pekerjaan. Bagaimana ya Tuhan pekerjaan saya? Bagaimana dengan masa depan pekerjaan saya? Saya nggak nyaman nih Tuhan dengan pekerjaan saya. Atau usaha bisnis kita. Kita khawatir ke depannya bagaimana ya Tuhan. Kalau melihat keadaan sekarang kayaknya kok nggak mungkin bisa bertahan ya Tuhan. Bahkan ada banyak ilmu dalam perekonomian dapat memperhitungkan, memperkirakan kira-kira kapan bisa bertahan perekonomian Indonesia kalau misalnya dalam kondisi sekarang ini. Ya, banyak orang yang perhitungkan kalau utangnya makin bertambah berarti Indonesia bisa bertahan cuma sampai sekian dan sekian. Mungkin kita masing-masing pribadi kita kalau kita menghitung perekonomian kita, kok kayaknya waduh sampai seminggu depan aja mungkin nggak bisa nih gitu, apalagi setahun, apalagi untuk seterusnya. Gimana ya Tuhan ntar kalau saya punya anak, gimana ya Tuhan kalau misalnya seorang single yang berkata gimana kalau saya menikah ya Tuhan, gimana ya penghidupan saya? Yang lagi kuliah atau yang akan kuliah, gimana ya Tuhan kuliahnya saya nanti? Pendidikan saya bagaimana ya Tuhan? Kalau saya melihat orang tua saya, keluarga saya, kayaknya nggak mungkin deh Tuhan. Atau mungkin saya pengen masuk kampus tertentu, tapi kayaknya nggak mungkin deh Tuhan. Mungkin mengenai keluarga, kayaknya nggak mungkin deh Tuhan. Kapan ya Tuhan? Ada pemulihan tuh kapan? Mungkin kita dibully, nggak nyaman Tuhan. Aku dibully terus. Dan tidak sedikit orang yang hanya karena dibully, mereka akhirnya mengambil keputusan mengakhiri kehidupan mereka. Atau Tuhan gimana ya? Nanti kalau saya begini, kalau saya kekurangan,
Gitu. Atau bahkan saya berkelebihan, apa kata orang ya? Gimana ya? Apa kata dunia? Kita sibuk dengan apa yang katanya orang. Kita sibuk dengan permasalahan. Bagaimana ya Tuhan? Di mana ini menjadi beban yang mengganggu sendi-sendi kehidupan kita, pikiran kita, hati kita. Tidak sedikit orang yang depresi karena kehidupan mereka, keadaan rumah tangga mereka, ekonomi mereka, ya, hubungan mereka, ya. Mereka putus asa, patah hati, mereka kecewa. Mereka menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Kalau ada di antara kita saat ini, bahkan mungkin gak menyalahkan Tuhan, mungkin terfikirkan saja, ngomong dalam hati, itu saya Tuhan, itu saya Tuhan. Tidak sedikit orang yang pada akhirnya memilih jalan pintas, bunuh diri. Karena ditinggal pacar, karena diputus pacar, karena ditinggal menikah, karena dikhianati, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya dia kecewa, patah hati, depresi, bunuh diri. Yang merasa gambar dirinya rusak, gua nggak cantik, gua jelek, gua gini, akhirnya datang ke dukun supaya menarik perhatian lelaki, menarik perhatian para wanita, supaya begitu melihat dia, mereka jatuh cinta. Nggak pede, tapi karena gambar dirinya rusak. Datang ke orang pintar. Ada juga yang lari kepada narkoba. Entah kecewa dengan keluarga, dengan orang tua, kecewa dengan siapapun, pacar kah, suami istri kah, atau apa, banyak terjadi hal-hal yang di luar daripada yang kita bayangkan. Lari kepada narkoba, lari kepada free sex, minuman keras. Untuk sesaat kita berasa nyaman, ya kan? Kalau lagi mabok, lagi fly kan nggak mikirin macem-macem, gitu. Seneng aja, ketawa, ngomong sendiri, nggak jelas ya. Dipukul nggak berasa, ya. Ntar marah-marah sendiri, nggak ada angin, nggak ada hujan, marah sendiri. Bangun pagi, sadar-sadar sudah di dalam got. Apa permasalahan yang menurut kita terlalu berat untuk kita tanggung? Masing-masing kita menjawab dalam hati kita, apapun kondisi permasalahan kita saat ini. Sehingga itu begitu membebani kita, membuat kita tidak maju, tetapi diam di tempat, bahkan mundur ke belakang. Kita ambil jalan pintas, kita pakai kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan manusia, mengandalkan orang-orang yang dapat kita andalkan. Bahwa padahal firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu kita bersembunyi di balik yang nama katanya, kan kita diberi hikmat sama Tuhan untuk melakukan A, untuk berpikir ini, untuk merencanakan ini dan itu. Kan kita diberi hikmat. Tapi hati-hati. Kenapa hati-hati, Mas David? Dalam 1 Korintus 3 ayat 19 dikatakan, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan
bagi Allah. Kadang kita bersembunyi di balik itu. Kita diberi hikmat sama Tuhan kok. Tapi mesti hati-hati, hikmat yang seperti apa? Kalau kita pakai hikmat dunia, maka yang kita dapati ini, karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Lalu di ayat 20, ayat berikutnya dikatakan, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Kita bilang kita dikasih hikmat, gini. Tuhan itu tahu rancangan-rancangan kita. Tapi lihat yang dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Gak ada gunanya buat Tuhan kalau kita mengenakan hikmat dunia. Jadi hati-hati kalau kita bilang kita diberi hikmat kok sama Tuhan untuk melakukan A, B, C dan sampai Z, untuk merencanakan A, B, C dan sampai Z, untuk memikirkan A, B, C dan sampai Z. Kita bawa doa deh. Hati-hati. 1 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Kita datang kepada orang pintar, orang berhikmat, datang pada ahli-ahli Taurat yang pintar firman Tuhan, tahu bagaimana firman Tuhan, pandai menafsirkan firman Tuhan, cakap menafsirkan kebenaran firman Tuhan. Kita datang pada pembantah dari dunia ini. Di mana semua hikmat mereka? Ternyata sama Tuhan hikmat mereka semua itu, hikmat dunia ini menjadi kebodohan. Jadi hati-hati. Kadangkala ketika kita menghadapi depresi, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran yang begitu besar, kita jadi nggak tenang. Kita nggak bisa tenang. Akhirnya kita pikirannya kemana-mana. Wah nanti gini, nanti gitu. Aduh gimana kalau nggak segera saya pasti gini. Aduh gimana ya, nggak tenang. Akhirnya kebanyakan dan sebagian besar kalau orang tidak tenang, ambil keputusan yang salah. Ya, galau. Bahasa sekarangnya gabut. Ya. Gabut. Kapan hari itu saya nanya istri saya, gabut apa sih yang? Gitu. Karena dia lebih bahasa up to date daripada saya. Gitu. Apa sih gabut sih? Ya pokoknya orang galau yang kagak jelas gitulah, pusing gitu. Gimana ya? Kalau udah kayak begitu ambil jalan pintas kan. Aku datang ke si A, datang ke si B. Aku ini deh, aku melakukan ini, melakukan itu. Ntar diingetin, hati-hati loh, kan kita diberi hikmat. Kan kita selalu bersembunyi di balik kata kita diberi hikmat. Ya. Tanpa kita sadar, sesungguhnya kita sedang melakukan kemauan kehendaknya kita sendiri. Kita lupa. Kenapa lupa Mas David? 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?
Lalu ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Artinya apa? Kita lupa, kita ini miliknya Kristus. Kita ini miliknya Tuhan, bukan milik kita sendiri. Artinya apa, Mas David? Kita nggak bisa hidup semau diri kita sendiri. Kita mesti ingat, aku sudah ditebus dan harganya lunas dibayar. Dengan nyawanya lunas dibayar. Kita bukan milik kita lagi. Kita miliknya Kristus. Kita miliknya Tuhan. Kita lupa, kita miliknya Tuhan. Sebab kamu tahu, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Kita ditebus, dibeli, harganya lunas dibayar. Kita ini miliknya Kristus, bukan miliknya kita. Terus apa hubungannya, Mas David? Kita lihat dulu nih. Kita lanjut lagi. Satu Korintus 10 ayat 26. Mesti diingat ya. Jadi tema kita pagi ini milik Tuhan. Jangan lupa, kita ini miliknya Tuhan. Jadi kita nggak hidup semaunya sendiri. Kita hidup menurut apa katanya Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 26 dikatakan, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Bumi serta segala isinya miliknya Tuhan. Kalau kita lihat dari awal penciptaan, harusnya kita sadar kita ini miliknya Tuhan. Gak usah bicara ditebus, dari awal penciptaan saja kita ini sudah miliknya Tuhan. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang membentuk kita, dan Allah yang mengembuskan nafasnya dalam kita sehingga kita hidup. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, bagaimana Allah menciptakan bumi ini, dunia ini. Di ayat 22 dikatakan, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Lalu di ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau kita lihat bagaimana proses penciptaan, kita lihat bahwa Allah bertanggung jawab atas miliknya, atas ciptaannya. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan menciptakan bumi ini. Tuhan ciptakan semuanya, Tuhan sediakan semuanya. Manusia diciptakan, manusia diberi kuasa atas semua ciptaan. Itu menunjukkan bahwa Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Nggak sampai di situ, mari kita lihat lagi. Ketika
manusia jatuh dalam dosa. Yohanes 8 ayat 34 berkata, seorang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia menjadi hamba dosa. Jadi miliknya iblis. Tapi Allah yang begitu besar kasihnya tetap datang sama kita, tetap setia sama kita. Ya. Dia selalu ada dan hadir untuk menyelamatkan kita, mengangkat kita keluar dari lumpur dosa, dari miliknya iblis diambil kembali untuk menjadi miliknya Tuhan, dikembalikan lagi, karena memang dari semula kita milik Tuhan. Lihat, kita diciptakan di dalam Dia, diciptakan oleh Dia, di dalam kekudusannya, di dalam hadiratnya. Setelah dalam dosa, ditebus kembali melalui Yesus dalam kekudusan, dalam hadiratnya kembali. Sekali lagi, artinya kita milik Tuhan seutuhnya, sepenuhnya, 100% kita milik Tuhan. Dan Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita. Bahkan nyawanya Dia serahkan buat kita. Bapa menyerahkan anaknya satu-satunya buat kita. Padahal kita gak setia loh sama Tuhan, tapi Dia tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita lagi berdosa, Dia datang menyelamatkan kita. Karena Dia tahu kita ini adalah miliknya Tuhan. So, kenapa kita mesti bimbang? Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti ragu? Kenapa mesti khawatir? Pertanyaannya, kita sadar gak sih kita ini miliknya Tuhan? Sepenuhnya kita miliknya Tuhan. Sadar gak sih kalau kita milik Tuhan, kita ciptaannya Tuhan, Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita. Masih mau depresi? Masih mau ambil jalan pintas? Lihat bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Musa, terhadap orang Israel di padang gurun. Gak ada roti, Tuhan kirim roti dari surga. Tuhan kirim daging. Air, Tuhan bilang Musa ketok pakai tongkatnya, di batu keluar mata air. Apa yang menjadi ketakutan kita? Butuh minum, butuh makan, butuh permasalahan selesai. Ingat, kita ini miliknya Tuhan. Tuhan pasti dan selalu bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Gak cuma hidup kita loh, tapi kepada keturunan kita pun Tuhan bertanggung jawab. So, kenapa kita mesti takut menghadapi hidup ini? Kenapa kita mesti bimbang? Jangan takut. Bagaimana Tuhan menyertai Abraham, Tuhan menyertai Yusuf, Daud, Nuh, Esther, Daniel, dan masih banyak yang lain. Bagaimana Tuhan menyertai mereka, bagaimana mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terlalu
terlalu banyak kebaikan Tuhan. Gak bisa kita pikirkan, gak bisa kita bayangkan. Kalau kita hitung mungkin jumlahnya terlalu banyak. Sekali lagi, jangan takut. Kenapa? Kita milik Tuhan. Sadari itu, kita ini miliknya Tuhan. Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Dia akan berjalan di depan kita. Dia akan memimpin kita. Tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita. Apa sih permasalahan yang saat ini menurut kita berat banget? Mas David, lu gak ngerti sih mas. Lu gak ngalami sih mas apa yang gua alami. Tapi firman Tuhan tidak pernah bilang bahwa ada pengecualian. Tidak. Firman Tuhan cuman bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Gak peduli apapun kondisi kita, seberapa hancurnya, seberapa beratnya, seberapa buruknya kondisi kita, rumah tangga, hubungan kita, pekerjaan, usaha bisnis kita, pelayanan, apapun itu, sebutkan semuanya dalam hati kita. Tapi Tuhan cuma bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Gak perlu kita khawatir. Tolong dibuka Matius 6 ayat 25. Karena itu aku, besar, berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lanjut. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Burung aja Tuhan pelihara sedemikian rupa, apalagi kita ciptaan yang sempurna, yang serupa dan segambar dengan Allah. Kita milik kepunyaan Allah sendiri. Masakan Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita? Masakan Tuhan tidak bertanggung jawab atas kehidupan kita? Next. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya kekhawatiran itu gak ada gunanya, gak menambahkan kehidupan ke depan, enggak. Next. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Next. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung tadi. Next. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Next. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Next. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, Tuhan tahu, Tuhan ngerti bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Next, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Next, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Jelas firman Tuhan, Allah bertanggung jawab sepenuhnya. Kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti bimbang? Kenapa kita mesti ragu? Kita takut. Terus kita depresi, dipikirin semuanya sendiri. Saya ambil contoh. Ini sedotan kan kecil ya. Sedotan ini kecil. Benar tidak? Ya. Tapi ini akan menjadi besar. Bagaimana caranya? Jadi besar. Kalau ini ada di depan mata kita begini. Ini kayak besar banget. Ini menghalangi, mengganggu pemandangannya kita. Nah, ini kita digambarkan seperti masalah. Masalah itu hanya sekecil ini, Jack. Buat Tuhan tuh nggak ada artinya. Tuhan cuma ngangkat buang kayak begini, nggak ada artinya buat Tuhan. Tapi kita selalu dikatakan kita pakai hikmatnya sendiri. Alasannya hikmat Tuhan. Kita gini terus, akhirnya masalah tuh kayaknya besar dan semua yang lain nggak penting. Masa lalu tuh nggak penting, lu nggak ngerti masalah gua, Mas David. Kamu tuh nggak tahu apa-apa. Padahal Tuhan bilang, lu bego, lu tahu nggak sih? Kayak gitu loh bahasa sehari-harinya. Kenapa bego? Karena masa lalu tempelin di sini, lu bawa kemana-mana. Kamu datang sama Tuhan, di altarnya Tuhan, nyembah sama Tuhan, taruh beban, bebannya kamu angkat lagi, kamu pergi bawa kemana-mana. Di toilet kamu bawa beban itu, di doa kamu bawa beban itu, di pekerjaan kamu bawa beban itu. Kita mikir A sampai Z. Tuhan bilang kebodohan. Lalu saya mesti bagaimana dong, Mas Hafid? Tuhan cuma bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kesembuhan, jodoh, kuliah, masa depan, makan, minum, pakai, semuanya Tuhan tambahkan. Bahkan mengejar kita. Berkat itu mengejar kita. Kebaikan Tuhan itu mengejar kita. Makanya kita mesti sadar, aku ini miliknya Tuhan. Aku ini kepunyaannya Tuhan. Aku ini berharga di matanya Tuhan. Aku dijagai Tuhan seperti biji matanya. Aku ini ciptaan yang paling mulia, ciptaan yang paling sempurna dari semua ciptaan. Aku ini anaknya Tuhan. Loh, kita diangkat jadi anak. Artinya kita ahli waris kerajaan Allah. Gak pernah Tuhan tidak ada untuk kita. Dia selalu ada untuk kita. Kita mesti sadar, kita ini milik Tuhan. Jangan khawatir. Di sisi lain, kita mesti ingat, kita ini milik Tuhan. Kita nggak bisa hidup semaunya sendiri. Kita nggak bisa hidup dalam dosa. Kita sudah ditebus dari dosa. Kita ditebus dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib.
Sekali lagi, apa beban yang menurut kita berat banget? Jawab dalam hati. Tapi hari ini Tuhan bilang sama kita, kamu itu miliknya aku. Kamu itu ciptaannya aku, serupa segambar dengan aku. Aku ciptakan dalam kekudusan, dalam hadiratku. Aku yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu. Yang kamu lakukan cuma carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Masuk dalam hadirat Tuhan, nggak yang lain. Kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala, ambil waktu sejenak. Doa sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, gue salah selama ini Tuhan. Aku salah berpikir tentang Engkau ya Tuhan. Aku berpikir bahwa Tuhan, mana Tuhan gak ada. Buktinya Tuhan gak jawab doaku. Buktinya Tuhan gak tolong aku saat ini. Salah kita. Jangan salah berpikir tentang Tuhan. Kita mesti ingat, sejak dari semula kita adalah milik Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, gambar diri kita rusak, hancur. Tapi Yesus tetap datang untuk memulihkan kembali, mengangkat kita kembali kepada posisi yang sebenarnya, bahwa kita serupa segambar dengan Kristus, bahwa kita milik Kristus. Artinya Tuhan pasti bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita tundukkan kepala. Saya akan memutar sebuah video pujian. Gak usah dilihat, kita masing-masing tundukkan kepala. Kita mendengar pujian di video ini. Semua dari kita tundukkan kepala. Ingat, sadari, kita milik kepunyaan Allah. Renungkan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Yes Lord. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbanan
pencipta langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan semuanya. Dia bertata, berkuasa di atas semuanya. Dia sanggup melakukan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia berkuasa di atas segala-galanya. So kenapa kita mesti takut? now forever. Ya, kita miliknya Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Yes, gak perlu kita takut. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Ya, yes. Kita miliknya Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yes. Dalam tangan Tuhan kita serahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, kebimbangan kita, kekhawatiran kita, kegundah gulanahan kita. Kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Ya. Ingat bahwa Tuhan ada untuk kita. Dia berkuasa, Dia terlalu sanggup untuk menolong kita, membuat mujizat dari pintu tertutup menjadi terbuka, jalan yang tertutup Tuhan buka jalan. Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Buat kita yang sudah tua, gak usah takut. Aku sudah tua, gimana enggak? Tuhan sudah melakukannya dan mau menanggung kita terus. Jangan takut. Yes. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kekhawatirankah, ketakutan, kebimbangan dalam hidup kita saat ini, kita serahkan kepada Tuhan. Dia pasti mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita bersama-sama Dia. So, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Beri kemuliaan bagi Yesus. Kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, tidak perlu takut. Kita miliknya Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kau mengatur
rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ya, Serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kelemahanku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalam. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sekali lagi kau buat, kau membantu sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semua kekhawatiranku, semua kelemahanku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Sekali lagi kita nyanyikan, ya Tuhan, kau membuatku sesuai rencanamu. Kita ada di dalam rencananya Tuhan. Kalau kita menghadapi permasalahan kehidupan, jangan takut. Kita dalam rencana Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Dia pasti memberkati kita. Terpenting kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kelemahanku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Semua kata-kataku dan berseru, ku Tuhan ngingetin kita pagi ini, kamu adalah milikku, kamu ciptaanku yang paling mulia, yang paling berharga. Itu mengapa aku menciptakan kau serupa dan segambar dengan aku. Dan aku akan bertanggung jawab untuk semua yang telah aku ciptakan. Burung di udara, bunga bakung, Tuhan bertanggung jawab bagaimana penghidupan mereka. Mereka tidak bekerja, mereka tidak mengumpulkan makan minum sebagainya, tidak, tetapi Tuhan pelihara. Apalagi kita yang terlebih mulia dari ciptaan yang lain, Tuhan pasti tolong kita. Jangan takut, percaya saja, hidup dalam Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Kau mengingatkan kami. Kami milik-Mu Tuhan. Mulai sekarang kami akan berkata pada diri kami masing-masing. Ketika kami dihadapkan dengan berbagai persoalan dalam kehidupan, dari yang ringan sampai yang terberat sekalipun, kami akan berkata, aku miliknya Tuhan. Tuhan pasti bertanggung jawab atas kehidupanku. Yang terpenting aku tetap dalam hadirat Tuhan. Cari Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk lawatanmu. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya kalau Tuhan yang sudah menanam, Tuhan yang akan memelihara. Amin. Tuhan yang akan memberi pertumbuhan.
Tuhan yang akan menutrisi, Tuhan yang akan menjagai, Tuhan yang akan memberikan Dalam nama Yesus. buah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Dan itu terjadi dalam kehidupan kami. Setiap jemaat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Amin Tuhan. Dan ketika kami percaya, kami sadar bahwa kami milik Tuhan, kami tidak akan takut lagi. Amin. Kami tidak akan bimbang lagi. Kami tidak akan goyah lagi. Kami tidak akan depresi lagi. Kami nggak mau ambil jalan pintas, karena penyertaannya sempurna, karena Dia Allah yang sempurna. Yes Tuhan, karena Engkau Allah yang sempurna, maka berkat pun yang mengejar kami. Bukan kami yang mengejar berkat, tetapi berkat yang mengejar kami, karena Engkau Allah yang sempurna Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami letakkan semua beban permasalahan kehidupan kami saat ini Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami tanggalkan semua beban itu di bawah kaki-Mu. Dan Tuhan Yesus akan beracara dalam kehidupan kami, dalam usaha kami, dalam pelayanan kami, dalam bisnis kami, dalam rumah tangga kami, dalam janin kami, dalam buah kandungan kami, adonan kami, pergudangan kami, kesehatan kami, masa depan kami, suami, istri, anak, cucu, cicit. Tuhan akan bertanggung jawab. Ya, kami tidak perlu takut lagi, sebab Tuhan beserta dengan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami milik-Mu, kami milik-Mu Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini berakar, bertumbuh dan berbuah. Buahnya lebat, sedap dipandang, dan manis rasanya dalam kehidupan kami. Semuanya seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk kepercayaan, untuk bakat talenta, berkat jasmani, rohani, materi, hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami, untuk keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, masa depan kami, anak cucu menantu cicit kami. Untuk semua hal kami mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terlalu baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan percaya kami pulang, kami menerima berkat, dan berkat itu kami praktekkan dalam kehidupan kami, dari langkah demi langkah dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan setiap orang yang sudah melayani Tuhan hari ini, worship leader, singers, musician, multimedia, sound, satgas, penerima tamu, semuanya Tuhan, pendoa, dan kami semua yang hadir pagi ini dan yang tidak hadir pun, Tuhan Yesus memberkati kami ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Dan apapun sakit penyakit kami, permasalahan kami mau berkata, dan kami cuma bilang, Tuhan, aku milik-Mu. Kami percaya Tuhan pasti turun tangan. Amin Tuhan, amin. Tuhan memberkati Tuhan gereja-Mu GKN Agape Ngunut ini Tuhan. Tuhan sudah mendirikan, Tuhan yang akan bertanggung jawab, Tuhan yang akan mencukupkan, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan mengurapi, Tuhan yang akan menambah-nambahkan, Tuhan yang akan memperluas. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap program, setiap rencana-rencana, semuanya biarnya datangnya daripada-Mu, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Berkati ya Tuhan Bapak dan Ibu Gembala ya Tuhan Yesus, yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah menetapkan mereka, Tuhan panggil mereka Tuhan untuk menjadi hamba-Mu, mana mereka setia. Mereka datang dari bukan siapa-siapa, dalam kesetiaan mereka
dalam ketekunan mereka, kami boleh ada sampai hari ini. Memang semuanya karena Tuhan, tetapi melalui kedua orang tua rohani kami ini Tuhan. Dan Tuhan biarlah memberkati kehidupan mereka Tuhan, kesehatan mereka, masa depan mereka, hubungan mereka, rumah tangga mereka, anak cucu menantu mereka, pelayanan mereka, dan seluruh aktivitas yang mereka kerjakan, kemanapun mereka pergi melangkahkan kaki, dan apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan Tuhan buat berhasil. Apapun yang menjadi kerinduan di hati mereka, pengharapan mereka, pergumulan mereka, cita-cita mereka Tuhan, bahkan yang orang lain tidak tahu ya Tuhan, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka seturut kehendak-Mu saja, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Berkati setiap majelis, para penatua Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, para full timer, Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus, baik itu di PPA, di panti asuhan, di yayasan, Tuhan Yesus memberkati kami. Berkati ya Tuhan kesehatan kami, masa depan kami, usaha bisnis kami, sawah ladang kami, buah kandungan kami, adonan kami, pergudangan kami, usaha bisnis kami, anak cucu menantu cicit, Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Pelayanan kami, kesehatan kami, hubungan kami, semua hal dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan beserta dengan kami kemanapun kami pergi melangkahkan kaki, apapun yang kami kerjakan dengan kami, diberkati Tuhan Yesus, disertai Tuhan Yesus, dan Tuhan buat berhasil. Amin. Semuanya seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Berkati ya Tuhan apa yang menjadi doa kami, rinduan kami, pengharapan kami, cita-cita kami, visi kami, goal kami ya Tuhan. Biarlah itu semua sesuai dengan rencana-Mu, berjalan seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan, dan pasti berhasil dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan jadikan nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap organisasi yang bekerja sama dengan kami, Tuhan Yesus memberkati. Tiap orang yang berdoa bagi kami, memberikan waktu, tenaga, uang, pikiran, semua berkati mereka berlipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Sinode gereja-Mu GKIN yang ada di Malang dan seluruh kepengurusannya sampai ke majelis daerah, dan seluruh gereja GKIN di Indonesia, dan seluruh hamba-hamba Tuhan GKIN, bahkan seluruh gereja Tuhan, sinode, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, misionaris penginjil di seluruh muka bumi ini sampai ke penghujung bumi. Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan membuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, Bapak Presiden berserta wakil dan seluruh jajarannya sampai ke RT RW, Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Para aparatur negara, Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus biarlah mereka memimpin dalam takut akan Tuhan, dalam hikmat-Nya Tuhan, sehingga semua mendatangkan kebaikan bagi kami semua ya Tuhan. Berkati ya Tuhan tiap tangan-tangan yang akan memberi persembahan, Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Tuhan berkati Tuhan bendahara yang mengatur, berikan hikmat-Mu pada bendahara agar mereka mengatur, memanage semuanya berjalan seturut kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap program gereja, program PPA, panti asuhan, yayasan, Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa seluruh jemaat yang saat ini tidak hadir dimanapun mereka berada, dan ketika mereka mendengar rekaman ulang ini, bahkan mereka mendengar dari kami, mereka akan berkata bersama bahwa kami miliknya Tuhan, dan Tuhan pasti bertanggung jawab atas miliknya. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan tinggi di atas kepala. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus tercurah berlimpah-limpah dalam seluruh kehidupan kita dari saat ini
sampai Yesus datang kali kedua mendapati kita sebagai hamba yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Setiap kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan masing-masing kita. Amin. Ya, sebelum saya turun, jadi ada mohon bantuan doa untuk Bapak Gembala ya, karena setelah Bapak Gembala vaksin booster ya, kesehatannya kurang stabil ya. Jadi setelah divaksin booster itu Bapak Gembala batuk-batuk, seperti yang kita tahu di beberapa minggu yang lalu setiap khotbah dia batuk-batuk, mengeluarkan lendir sehingga kadang sampai malam susah tidur. Memang minum obat batuk, lendir keluar, tetapi tensinya itu dari yang setelah booster sampai hari ini jarak kayaknya belum di bawah 150 ya. Belum pernah di bawah 150 kayaknya ya, kalau saya tidak salah. 140. Ya, paling rendah 140. Bawahnya berapa? Kadang 100. Kadang terakhir waktu di rumah sakit di Surabaya 175/100, jadi tinggi terus ya. Jadi mohon bantuan doa untuk Bapak Gembala ya. Kemarin Selasa yang lalu Papa dan Mama, saya dan keluarga mengantar Papa ke rumah sakit di Undaan ya untuk periksa ke dokter, dan besok Senin kami berangkat lagi ke Surabaya. Selasa pagi akan diperiksa lagi untuk semua jantungnya. Kemarin sudah check up lengkap di Prodia, cek tes lab, dan hasilnya akan kita bawa ke Surabaya dan untuk diperiksa dokter lebih lanjut ya, karena tensinya juga belum turun ya. Kemarin Mama sudah mengusahakan membuatkan jus belimbing dicampur dengan timun ya, tapi masih juga belum turun ya, sehingga badannya nggak nyaman, jadi kadang masih rasa gemetar. Jadi tolong bantuan doa ya, agar Tuhan dan kita percaya Tuhan pasti memulihkan dan menyembuhkan dengan sempurna ya. Karena satu hal yang saya percaya, bahwa visi misi Tuhan belum digenapi seluruhnya dalam kehidupan Bapak Gembala. Jadi belum waktunya Tuhan untuk membawa beliau pulang sampai visi misi Tuhan selesai dikerjakan, digenapi dalam kehidupan beliau, tentu dalam kehidupan kita semua ya. Kita terus berdoa, dan kita akan mengangkatkan tangan bersama-sama. Saat ini kita bangkit berdiri bersama. Bapak Gembala tetap di posisi, kita angkat tangan, tumpang tangan ke Bapak Gembala ya. Saya akan minta Bu Endang memimpin doa. Mic-nya tolong diserahkan ke Bu Endang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk Bapak Gembala kita. Segala hormat, kemuliaan, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Dan kami bersyukur juga ya Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh berdoa bagi Bapak Gembala yang ada di tempat ini ya Tuhan, yang pada saat ini mengalami kelemahan di dalam kesehatannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau turun tangan untuk menjamah, menyembuhkan kembali kesehatan daripada Bapak Gembala kami ini ya Tuhan. Dan kami percaya melalui semua usaha medis yang telah dilakukan, Tuhan bekerja. Ya Tuhan, kami serahkan kesehatan Bapak Gembala sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang akan memulihkan kembali kesehatan Bapak Gembala. Dan besok ya Tuhan, ketika beliau periksa ke Surabaya, Engkau juga ya Bapak yang akan turun tangan. Engkau akan turun tangan menjamah semua alat, dan bahkan dokter yang memeriksa, memberikan hikmat ya Tuhan. Kesehatan akan terjadi kembali Bapak Gembala percaya akan pulih sehat kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Kita percaya dengan iman kita berkata bahwa Bapak Gembala Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Sebelum pulang kita akan mendengar dan menyaksikan warta jemaat. Dan mari kita mau menyaksikan dan mendengarkan dengan seksama. Kepada tim multimedia saya persilahkan. Diawali dengan doa yang tiada hentinya, pastinya juga ada usaha yang dilakukan. Karena lihat bangunan di belakang saya, ya, saya juga melihatnya. Itu milik Tuhan. Mari kita jaga bersama, karena di sana kita bisa bertemu dengan pemiliknya, yaitu Tuhan. Shalom Agape People. Puji Tuhan kita masih ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Agape People, mari kita selalu bijak dalam menggunakan handphone selama ibadah berlangsung, dengan cara mengubah nada dering menjadi silent atau getar. Dan selama pemberitaan firman Tuhan, kita tetap bisa fokus mendengarkan dengan seksama. Agape People, mari kita menghadiri setiap ibadah dengan tepat waktu, dan yang lebih baik lagi, kita hadir sebelum ibadah dimulai, agar kita bisa menikmati hadirat Tuhan dari awal sampai selesai. Agape People, kami mengingatkan kembali bahwa gereja kita telah memiliki akun sosmed. Yuk buruan follow, dimulai dari YouTube GKN Agape Ngunut, IG GKN Agape Ngunut, Facebook GKN Agape Ngunut, dan Twitter GKN Agape Ngunut. Mari bersama-sama menghadiri ibadah Praise and Worship setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Dan bagi setiap penata layan diwajibkan untuk hadir ya. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Bye.